Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Indosiar dan ibu-ibu yang hadir di studio pagi hari ini, kembali kita sama-sama lagi di sini, tentunya di Mama dan A. Iya, pagi hari ini kita akan membahas tema tentang bersyukur, batasannya di mana. Dan seperti biasa, sebelum kita sama-sama ikuti tausiah dari Mama Dedeh, saya akan absen dulu majelis taklim yang sudah hadir di studio pagi hari ini. Yang pertama adalah Majelis Taklim Forsat Palembang. Forsat, Forum Silaturahmi Antar Pengajian. Iya, ada berapa orang ibu dari Palembang? 63 orang. 63 orang. Bawa tempe nggak? Alhamdulillah ya. Yang berikutnya adalah Majelis Taklim Darul Falah Sukawening Garut. Waalaikumsalam. Kumaha Damang Garut? Ayah Sabraha Garut? 60 juga. Iya, bawa dodol? Bawa domba? Ya, bawa dombanya. Ya. Yang berikutnya adalah Majelis Taklim Al Barokah Karangpawitan Garut. Waalaikumsalam. Ini Sukawening sama Karangpawitan jauh? Ada yang dekat, ada yang jauh. Bareng nggak berangkatnya? Bareng, ada yang enggak, ada yang bareng, ada yang jauh, ada yang dekat. Udah, gitulah ya. Yang penting sama-sama Garut ya Bu ya. Bawa dodol nggak? Bawa, alhamdulillah. Ya, domba bawa juga. Oke, baik. Sekarang kita akan ikuti tahu sama tentang bersyukur, batasannya di mana. Silakan, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur, batasannya di mana? Bersyukur ini sesuatu yang mudah, yang ringan untuk dikerjakan, tapi aneh tapi nyata. Begitu banyak manusia yang tidak mau bersyukur kepada Allah, padahal gampang. Bahkan saking ringan-ringannya syukur itu, banyak manusia yang melupakannya. Oleh karena itu Rasul mengajarkan kepada kita setiap habis sholat kita berdoa, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikanlah aku untuk selalu ingat kepadamu ya Allah, untuk selalu bersyukur kepada nikmat-Mu ya Allah, untuk memperbaiki ibadah-ibadahku ya Allah. Itu yang harus banyak kita baca. Karena untuk menyadarkan diri kita bahwa syukur merupakan kewajiban dari Allah buat kita. Yang namanya syukur ini perbuatan yang sangat agung, yang sangat mulia, sehingga manusia selalu ada di antara mereka yang setiap saat dan kesempatan bersyukur dengan nikmat Allah sambil meneteskan air mata. Saking agung-agungnya syukur. Yang namanya syukur akan menumbuhkan keagungan dalam diri seseorang. Karena Allah suka dengan orang yang bersyukur. Yang namanya syukur merupakan kedahsyatan, kekaguman dari apa? Dari hasil kita bersyukur kepada Allah. Membuat kita kagum. Kenapa? Kalau cara bersyukur kan 3. Syukur dengan hati, syukur dengan mulut, syukur dengan amal perbuatan. Namun, di balik syukur tadi, betapa banyak hikmah yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, dengan bersyukur manusia terhindar dari azab Allah yang pedih. Terhindar dari siksaan Allah. Anda lihat surat An-Nisa 147. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Allah adalah Maha Syukur dan Allah Maha Mengetahui. Jadi sangat jelas dalam ayat ini, orang yang bersyukur sekaligus beriman tidak akan diazab oleh Allah. Artinya apa? Syukur dengan iman sesuatu yang menyatu, tidak boleh dipisahkan. Kalau orang sudah mengaku bersyukur, artinya dia orang beriman. Kalau dia orang yang beriman, pasti dia orang yang bersyukur. Nggak bakalan orang yang bersyukur tidak beriman,
nggak bakalan orang beriman tidak bersyukur. Betapa agungnya Allah, dijanjikan oleh Allah bahwa orang yang bersyukur sekaligus beriman tidak akan diberikan azab sedikit pun. Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu. Yang kedua, yang namanya syukur akan menambah nikmat karunia dari Allah. Anda lihat di dalam surat Ibrahim ayat 7. Ayat ini sangat populer. Saya yakin siapapun, anak kecil pun sudah tahu. Wa idza azzara rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, siapapun di antara kalian yang bersyukur dengan nikmat Allah akan lipat-lipat gandakan nikmat yang diberikan kepada kalian. Kebalikannya, kalau orang yang kufur dengan nikmat Allah, nauzubillah, azabku sangat pedih. Syukur dengan nikmat Allah. Apa yang dimaksud syukur ayat ini? Syukur itu menampakkan nikmat ke permukaan. Kalau saya diberikan umur yang panjang, umur yang saya ada dalam diri saya dan dari Allah, dipakai oleh saya di tempat yang Allah ridho. Kalau seandainya saya oleh Allah diberikan kesehatan, kesehatan yang Allah berikan kepada saya dipakai di jalan yang Allah ridho. Kalau saya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan jabatan yang tinggi, maka saya jadi seorang pejabat yang Islami, yang sayang dengan rakyatnya. Kalau dia seorang pemimpin, jadi pemimpin yang adil, yang bijaksana, itu namanya syukur. Kalau seandainya seseorang tadi oleh Allah diberikan kekayaan, maka kekayaannya tidak akan dimakan sendiri, tapi berbagi dengan orang sekeliling. Itulah yang namanya syukur. Menampakkan nikmat ke permukaan. Apa yang Allah janjikan buat orang yang bersyukur? La azidannakum. Akan lipat gandakan nikmat yang kuberikan kepada kalian. Betapa dahsyatnya janji Allah ini. Buktikan oleh Anda. Dalam surat Al-Baqarah 261. Matalul ladina yunfikuna amalahum fi sabilillah kama tali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Diumpamakan orang yang bersedekah di jalan Allah dengan ikhlas karena Allah. Seperti orang nanam satu butir, tumbuh satu pohon bercabang 7 cabang, tiap cabang berbuah 100 butir, wasi'un alim, lebih banyak dari itu. Luar biasa. Sementara orang yang kufur dengan nikmat Allah akan diazab. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, azabku sangat pedih. Apa kufur? Menyembunyikan nikmat. Sehat, disuruh ngaji, enggak enak badan. Umur panjang, nggak dipakai jalan yang benar. Ngurusin dunia, nggak habis-habis. Dia kasih rezeki, dipakai jalan maksiat. Orang ini kufur nikmat. Inna azabi lasyadid. Azab dari Allah sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, orang yang bersyukur dijanjikan oleh Allah. Orang yang bersyukur itu balasannya mutlak tanpa syarat. Anda silakan lihat Allah berfirman di dalam Ali Imran 145. Wa sanajzis syakirin. Dan kami akan berikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur tanpa syarat. Wa sanajzis syakirin, pasti akan kami balas orang-orang yang bersyukur. Itu pasti. Kalau sudah pasti, tidak mengelak di kepastian. Allah tidak pernah mengelak janjinya. Pasti orang yang bersyukur diberikan kehidupan yang lebih baik daripada sebelum mereka bersyukur. Namun sayang, seribu sayang, manusia kebanyakan kufur dengan nikmat Allah. Anda coba bisa lihat. Di antaranya Allah berfirman, yang namanya orang kufur dengan nikmat Allah, Al-Isra ayat 67. Wa kana al-insanu kafura. Manusia selalu tidak berterima kasih. Kurang mulu. Pengen baju hijau udah kebeli, pengen dengan salam udah kebeli, pengen baju hidung udah kebeli, pengen baju muslimat kurang mulu. Manusia itu bakatnya manusia ke bawah setan. Apalagi yang Allah janjikan bagi orang-orang yang bersyukur, orang yang bersyukur akan dibenci oleh setan dan iblis. Anda lihat Al-A'raf ayat 17.
Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim bima la tajidu aktsarahum syakirin. Al-A'raf ayat 17. Kemudian aku akan menggoda manusia, anak turunan Adam, dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri. Engkau tidak akan mendapat umatmu kecuali sedikit yang bersyukur. Masya Allah. Orang yang banyak bersyukur kepada Allah itu dibenci oleh iblis. Karena maunya iblis manusia ikut mereka kufur dengan nikmat Allah. Takabur, sombong. Jadi, sampai di mana batasannya daripada syukur kita? Sampai akhir kehidupan. Syukur dalam kehidupan tidak ada batasannya. Syukur kita wajib kita laksanakan dari awal kehidupan sampai akhir kehidupan. Syukur, 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 syukur. Apa yang kurang? Nikmat Allah begitu banyak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, nggak bakalan kehitung. Anda lelah dari Palembang, dari Garut, datang ke sini capek, mengpele, tidur. Tapi nikmat. Alhamdulillah bisa tarik. Bisa tidur tuh, syukur deh. Ya, ya. Banyak banget ya. Yang sedang bersyukur ini. Begitu Rizki. Iya. Oke, baik, kita bersama mengikuti tausiah tentang bersyukur, batasannya di mana. Setelah ini giliran ibu-ibu yang mau bertanya, silakan dipersiapkan saja pertanyaannya. Dan sekarang waktunya kita break sebentar dan kembali lagi di sini di Mama dan A. Insya Allah.